Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Gading Despa dari Prodi Teknik Industri dengan NIM 24.106.0027. Di sini saya akan menjelaskan sebuah program yang dimana melanjutkan dari modul sebelumnya. Jadi ada beberapa yang tidak saya jelaskan secara detail. Pertama ada impor pandas SPD, yaitu yang dimana adalah sebuah library Python yang digunakan untuk mengelola sebuah data dalam bentuk tabel 2 dimensi. Lalu di sini ada impor matplotlib pplot.splt, yaitu sebuah modul dari modul pplot dari matplotlib yang digunakan untuk menampilkan sebuah grafik ataupun visualisasi data. Jadi nanti saya akan membuat sebuah grafik itu berupa pie chart dan bar chart itu dari modul ini. Lalu ada impor OS, operator system, yang dimana operator akan mengecek apakah file Excel yang nanti akan kita pakai itu terdapat di dalam folder ini atau tidak. Setelah itu, di sini ada fungsi sapa awal yang memberikan sapaan kepada para pekerja saja. Lanjut, di sini ada fungsi cek file yang dimana nanti program akan mengecek file Excel kita. Misal ditemukan, maka nanti program akan menampilkan yaitu file ditemukan. Namun jika tidak ditemukan, maka nanti program akan menampilkan yaitu pastikan nama dan lokasi file sudah benar. Lanjut saja. Setelah itu kita akan memanggil fungsi baca data yang dimana di sini nanti program akan membaca Excel kita. Setelah itu dia akan mengecek pada bagian kolom. Nah, di sini ada bagian yaitu pada baris ini ada df.column.str.strip. Nah, fungsi dari strip ini adalah untuk merapikan spasi antar baris yang berlebih. Misalnya pada bagian judul kolom itu saya ambil contoh uang makan. Misal pada uang makan ini spasinya berlebih. Nah, kenapa spasi berlebih ini perlu dihapus? Karena kalau misalnya spasi berlebih ini bisa membuat program kita itu error ataupun gagal. Jadi fungsi dari strip ini menghapus spasi antar baris yang berlebih. Setelah itu di sini program akan menampilkan yaitu 5 baris pertama. Nah, ini contoh 5 baris pertama. Kenapa hanya 5 baris pertama? Jadi 5 baris pertama ini hanya berupa gambaran atau contoh dari 100 data di Excel. Jadi contohnya itu berupa dengan format itu tanggal, nama pegawai, status, keterangan, dan uang makan. Jadi dia hanya sebagai contoh atau gambaran 5 data dari 100 data di Excel nanti. Setelah itu lanjut saja. Setelah itu nantinya data tersebut nantinya akan dikembalikan untuk digunakan oleh fungsi lain. Setelah itu kita akan memanggil fungsi itu hitung jumlah kehadiran, yang dimana di sini nanti program akan menghitung masing-masing total berdasarkan keterangan hadiran. Misalnya di sini total dari jumlah hadir, jumlah izin, jumlah alfa, dan jumlah terlambat. Nanti di terminal di output akan menampilkan yaitu sini jumlah hadirnya 30, jumlah izinnya 19, jumlah alfanya 19, jumlah terlambatnya 32. Nah, setelah itu data dari masing-masing total keterangan kehadiran ini nanti akan disimpan di dalam sebuah dictionary data. Di mana di sini key-nya itu adalah key-nya itu adalah kuncinya itu berupa hadir, izin, alfa, dan terlambat. Dan dia akan berpasangan dengan value itu berupa jumlah hadir, jumlah izin, alfa, dan jumlah terlambat. Nah, nantinya data tersebut akan dikembalikan untuk digunakan oleh fungsi untuk membuat grafik nanti. Setelah itu di sini kita akan memanggil fungsi untuk membuat bar chart. Yang dimana kan kalau misalnya kita ingin membuat bar chart kan harus ada datanya. Nah, data yang ini berasal dari mana? Data ini berasal dari sebuah dictionary data kehadiran. Jadi dari video sebelumnya, data kehadiran ini berisi berupa status itu keterangan kehadiran dan jumlah. Jadi kan misalnya keterangan kehadiran ini kan berupa hadir, izin. Keterangan ini kan berupa hadir, izin, terlambat, dan alfa. Nah, masing-masing keterangan ini yang sudah dipilih secara random kan ada total masing-masing jumlahnya. Misalnya hadir 5, izin berapa, izin 10, terlambat 2, alfa 1. Nah, masing-masing keterangan hadir ini ada totalnya. Nah, jadinya nantinya dari sebelumnya itu berupa data itu sebuah dictionary, nanti akan dipisah atau dikelola dalam bentuk list itu berupa list status dan list jumlah. Nah, setelah itu di sini kita akan mengatur men-setting untuk membuat bar chart, di mana di sini ada figure. Nah, figure adalah digunakan untuk membuat sebuah layar utama atau layar kosong untuk menampilkan sebuah grafik. Di sini kita bisa mengatur layar yang ingin kita buat untuk menampilkan sebuah grafik itu dengan ukuran 8,6, jadi panjangnya 8, lebarnya 6. Jadi kita bisa mengatur ukuran yang ingin kita inginkan. Lanjut di sini ada plt.bar.
Nah, di sini bagian status berarti pada bagian keterangan kehadiran pada sebuah X, lalu di sini ada jumlah pada bagian Y berarti pada bagian total pegawai, lalu di sini ada warna. Jadi kita bisa mengatur warna dari masing-masing grafik batang. Misalnya di sini ada warna hijau, biru, merah dan kuning. Jadi nanti di sini masing-masing warna ini ada kode tertentunya. Di sini kan misalnya sebelum ini saya program ulang. Nah, di sini pada keterangan hadir itu warnanya hijau, nah, pada keterangan izin warnanya biru, pada keterangan alfa warnanya merah, pada keterangan kuning itu warnanya, pada keterangan terlambat warnanya kuning. Jadi kita bisa mengatur itu warnanya apa dengan kode ini. Lanjut di sini title. Jadi kita bisa mengatur judul pada diagram ini. Misalkan judul diagram ini adalah diagram karyawan. Kita bisa menggantinya, contohnya diagram pegawai, diagram karyawan, diagram pegawai, diagram absensi dan lain-lain. Jadi nanti di sini kita bisa mengetik untuk mengatur judul apa yang ingin kita tambahkan. Lalu di sini ada font style dan font weight. Kita bisa mengatur gaya huruf ataupun gaya tulisan. Di sini saya mengatur dengan ukuran 14 dan ketebalan atau bold. Lanjut di sini plt.x label ini berfungsi untuk mengatur pada sumbu X. Jadi sumbu X itu kan pada bagian status kehadiran. Jadi kita bisa mengatur yang pada bagian status kehadiran ini dengan misalnya dengan ukuran hurufnya, dengan underline kah, atau dengan bold dan lain-lain. Lanjut di sini pada plt.ylabel. Di sini kita bisa mengatur pada sumbu Y. Sama dengan sumbu X, kita bisa mengaturnya juga. Misalnya sumbu Y itu kan pada jumlah pegawai, kita bisa mengatur juga dengan warnanya apa, huruf totalnya apa, dengan ukuran hurufnya apa. Jadi kita bisa mengaturnya juga sama. Lalu di sini ada for eval enumerat. Ini berfungsi untuk melakukan, nanti program akan melakukan perulangan untuk menentukan pasangan indeks dan nilai. Setelah itu di sini ada plt.text. Nah, ini berfungsi untuk menampilkan sebuah angka atau nilai pada setiap batang. Jadi nanti pada setiap batang ini, batang hadir izin alfa terlambat ini ada nilainya. Lanjut di sini ada plt.grid. Nah, grid ini adalah berupa garis. Jadi sini kita bisa menambahkan sebuah garis pada grafik ini. Jadi fungsi dari garis ini adalah untuk menampilkan agar grafik tersebut mudah dibaca. Jadi nanti user ketika ingin membaca grafik ini akan mudah untuk dianalisa ataupun diolah. Di sini kita bisa mengaturnya dengan gaya garis yaitu line style-nya garis strip 2 kali dengan ukuran 0,6. Jadi kita bisa mengaturnya juga formatnya seperti apa. Lalu di sini ada plt.text-layout. Ini berfungsi untuk memberikan tata letak pada grafik kita agar terlihat lebih rapi atau lebih terstruktur. Setelah itu di sini ada plt-effect. Ini berfungsi untuk format grafik yang kita tampilkan ini nanti akan ingin kita simpan dalam format apa. Di sini kan ada PNG ya. Berarti nanti format file grafik ini nanti bisa kita simpan dalam format PNG ataupun gambar. Nah, lanjut di sini plt.show ini berarti menandakan bahwa grafik yang telah siap ini bisa untuk ditampilkan ke layar kita. Setelah grafik sudah berhasil dibuat, nanti program akan menampilkan yaitu diagram batang berhasil dibuat. Lanjut di sini setelah kita memanggil fungsi pie chart, kita akan memanggil fungsi untuk membuat sebelumnya setelah kita memanggil fungsi bar chart, di sini kita akan memanggil fungsi untuk membuat pie chart. Yang dimana di sini kita nanti program akan meminta salah satu tanggal yang ingin kita kelola. Misalnya di sini, ini saya ulang. Nah, misalnya di sini saya akan masukkan pada tanggal, misalnya pada tanggal 1/01/2025. Nah, setelah saya memasukkan ini, nantinya program akan mengecek dulu apakah tanggal yang telah kita masukkan ini ada pada file Excel kita. Jadi nanti kan di dalam sebuah file Excel itu kan ada berupa tanggal yang telah kita masukkan dari 10 tanggal. Nah, nanti program akan memfilter apakah tanggal yang saya masukkan ini terdapat dalam sebuah file Excel itu. Nah, setelah program memfilter, nanti di sini nanti akan mengecek dulu. Misalnya tanggal tersebut ditemukan, maka nanti program akan lanjut ke bagian selanjutnya. Namun ternyata ketika tanggal yang saya masukkan tidak ditemukan, maka nanti program akan berhenti dan akan menampilkan yaitu tidak ada data untuk di tanggal sekian. Setelah itu di sini kita akan program akan menghitung data pada tanggal sekian. Di sini kan misalnya saya akan menghitung keterangan kehadiran pada tanggal 1 bulan 2 2025. Di sini nanti
Di sini nanti apa namanya program akan mengecek pada tanggal sekian total datanya apa dan berupa apa. Jadi nanti dia akan mengecek dulu pada tanggal sekian berapa total kehadirannya pada tanggal sekian yang saya masukkan. Setelah itu di sini sebelum sebentar. Oh, belum ada ya? Nah, ini saya hapus dulu. Oh, belum ada ya? Sebentar. Misalnya tanggal 1 bulan 1 2025. Saya masukkan. Nah, ini contohnya. Nah, di sini kita bisa mengatur pada itu hasil pada total kehadirannya. Lalu sini pada bagian labels itu pada masing-masing irisan ini. Lalu di sini ada AutoCAD ini berfungsi untuk memberikan total data tersebut dengan bilangan persen. Jadi nanti ini contoh grafik pie chart. Di sini misalnya pada bagian terlambat itu 40%, pada bagian alpha itu 20%, pada bagian izin 20%, dan bagian ada 20%. Jadi dia akan memfilter untuk mengatur pada setiap keterangan kehadiran ini dalam bentuk persen. Lanjut di sini sama ini sama sudah saya jelaskan pada bagian sebelumnya. Lanjut saja sini kita akan memanggil fungsi main. Nah, fungsi main ini adalah berfungsi untuk menampilkan atau memanggil fungsi-fungsi sebelumnya. Jadi, fungsi dari yaitu fungsi sapa awal, fungsi cek file, fungsi baca data, fungsi hitung jumlah kehadiran, fungsi bar chart, fungsi pie chart nantinya akan dipanggil dalam program ini. Jadi kalau misalnya baris ini tidak ada, nanti program hanya menjalankan fungsi tapi dia tidak menampilkan apa-apa. Jadi ini merupakan salah satu program utama untuk menjalankan program ini. Nah, lanjut. Di sini nanti program akan mengecek file kita itu berupa namanya absensi Maduramar. Misal ternyata tidak ditemukan, maka nanti program akan berhenti dan keluar. Nah, misal dia ditemukan, maka dia akan lanjut di sini. Nah, lanjut di sini kita akan memanggil fungsi baca data, di mana nanti program akan benar-benar membaca file Excel kita. Nah, setelah diteliti, maka dia akan disimpan dalam format data frame. Nah, lanjut di sini kita akan memanggil fungsi hitung jumlah kehadiran, di mana nanti total data pada masing-masing jumlah kehadiran itu nantinya akan disimpan di dalam sebuah dictionary data hasil dalam bentuk data frame. Lanjut, di sini kita akan memanggil fungsi untuk membuat bar chart, untuk menampilkan grafik bar chart. Lalu sini kita akan juga akan memanggil fungsi untuk membuat pie chart. Nah, setelah bar chart dan pie chart ini tersebut berhasil dibuat, nah ini nanti program akan menampilkan yaitu semua diagram berhasil dibuat, lalu analisis selesai. Terima kasih telah menggunakan program ini. Ini menandakan bahwa program yang telah kita buat ini atau grafik tersebut telah selesai. Mungkin sekian yang telah saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.